pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga dengan 30. Dibacakan dengan bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan ayat yang genap. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya bentuk dada kepadanya, dan dibungkusnya di dalam bentuk dada itu kuning dan kuning. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jama yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak murawan, lalu diurapinya pakaian suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bencana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak murawan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya tidak untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa mengucapkan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala mengucapkan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian sucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Ambillah segala lemak yang berkat pada isi perut, umbai kaki, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian jantung dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya.
Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu mengukur sedikit dari darah itu pada cuping tangan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam peristiwa yang tidak berarti yang ada di hadapan Tuhan, yang adalah satu roti bundar yang tidak berarti, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan kunjungan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan penghabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan kunjungan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, cukup panjang pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kalau kita lihat sepintas, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kata-kata yang mungkin agak jarang kita dengar ya. Mungkin juga dengan sekali baca, kita tidak bisa paham maksudnya apa ini. Yang pertama, mungkin karena panjang. Yang kedua juga mungkin karena ada kata-kata yang baru pernah kita dengar. Bicara seperti contohnya nih, ada urim dan juga tummim. Mungkin ketika kita membaca ada juga pertanyaan yang muncul dalam hati kita. Apa artinya itu semua? Tapi lewat pemberitaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini mau mengisahkan dalam sebuah garis besar tentang suatu proses untuk pentabisan Harun sebagai imam dan juga anak-anaknya. Ini sebetulnya menghantar kita pada sebuah pemahaman bahwa pada masa itu ketika seseorang akan ditabiskan untuk menjadi seorang imam, ternyata ada rangkaian upacara yang cukup panjang yang harus dilakukan dan tidak boleh terlewatkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan secara khusus untuk Musa, itu semuanya harus diikuti. Tidak boleh diimprovisasi, tidak boleh dilebih-lebihkan, dikurang-kurangkan juga tidak boleh. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itulah yang harus dilakukan dalam sebuah ketaatan. Yang menarik, Bapak Ibu Saudara, bisa menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa proses untuk pentahbisan seseorang menjadi imam ini harus dilakukan dalam sebuah upacara atau sebuah proses yang sangat panjang? Maka jawabannya, imam pada masa itu atau jabatan sebagai seorang imam adalah sebuah posisi atau jabatan yang sangat penting bagi bangsa Israel pada masa itu. Mengapa demikian? Karena imam ini punya tugas penting sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Jadi kalau tidak ada imam, maka tidak ada yang menjadi perantara atau penghubung manusia dengan Allah. Oleh sebab itu, ketika imam ini mau ditabiskan, ketika ia harus menjadi perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah sang imam harus terlebih dahulu dikuduskan. Rangkaian upacara pengudusan itu yang tadi kita
kita baca. Tidak berhenti sampai ayat 30 sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Ayat terakhir di pasalnya yang ke-8 itu ada pada ayat 36. Jadi masih ada 6 ayat lagi yang seharusnya kita baca. Dan ini mau mengisahkan tentang sebuah proses panjang bagaimana pentahbisan seorang imam. Dan sebetulnya ini juga mau menghantar kita pada sebuah pemahaman bahwa saat seseorang mau berjumpa dengan Allah yang kudus, maka orang tersebut harus terlebih dahulu menguduskan dirinya. Ini hal sederhana loh Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita mau berjumpa dengan Allah yang kudus, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita pun harus terlebih dahulu menguduskan diri kita sendiri. Menguduskan yang seperti apa? Atau apa artinya menguduskan diri kita sendiri? Ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ini bicara soal menguduskan hati dan pikiran kita. Jadi sederhananya mau dikatakan seperti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau datang menghadap Tuhan yang kudus, kita harus punya bekal terlebih dahulu bahwa hati dan pikiran kita itu juga sudah harus dikuduskan. Jangan sampai kita mau datang menghadap Allah yang kudus, ternyata hati dan pikiran kita itu ibarat air, dia keruh. Keruhnya dengan apa? Keruhnya dengan rasa sakit hati, keruhnya dengan rasa dendam, keruhnya dengan akar kepahitan, dan lain sebagainya yang ternyata kita ciptakan sendiri. Yang menjadi sebuah catatan penting, kalau kita datang menghadap Allah yang kudus dengan hati yang keruh, maka sampai kapanpun kita tidak akan dapat melihat dan merasakan kehadiran Allah yang kudus itu. Jadi modal utamanya atau bekal utamanya adalah kita harus menghadap Tuhan dengan hati dan juga pikiran yang kudus, bukan keruh. Ini yang pertama, baru bicara soal hati dan pikiran kita. Yang kedua, ketika kita mau datang kepada Allah yang kudus, maka kita pun harus bisa mempersiapkan diri secara fisik. Jadi tubuh kita juga ini harus dipersiapkan. Saya mengajak kita untuk belajar dari saudara-saudara kita umat muslim ya, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu tahu tentang hal ini. Saudara-saudara kita umat muslim itu mereka kalau mau beribadah, entah itu di masjid ataupun entah itu di rumah, apa yang mereka lakukan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara? Wudu ya, dikenal dengan istilah wudu. Itu pun ada urutannya, tidak boleh kebalik-balik urutannya. Dan itu harus dilakukan, wajib dilakukan terlebih dahulu. Dalam upaya apa? Untuk membersihkan dirinya. Karena mereka tahu mereka mau menghadap Allah yang kudus. Ini kita belajar dari saudara-saudara kita umat muslim. Pada masa itu bangsa Israel pernah melakukan hal seperti ini, bahkan juga menjadi sebuah kewajiban. Ketika mau datang beribadah di dalam bait Allah, mereka harus mempersiapkan bukan hanya rohaninya saja, tapi fisiknya juga harus dipersiapkan. Datang dengan rapi, datang dengan bersih, bukan cuma fisiknya, tapi hatinya juga tidak keruh. Sehingga ketika kita mau menguduskan diri, selain harus menguduskan hati dan juga pikiran kita, mari kita juga mempersiapkan diri kita, fisik kita secara baik. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kalau mau ibadah di gereja sebelum masa pandemi ini, mungkin kalau ibadah biasanya kita di Maturia jam 10 ya, mungkin jam 9 atau setengah 9 sudah siap-siap. Apalagi kalau yang rumahnya jauh, mungkin jam 9 sudah harus menempuh perjalanan dari rumah masing-masing, takut macet dan lain sebagainya. Itu mempersiapkan diri dengan sangat baik. Bagaimana dengan kita sekarang di tengah-tengah masa pandemi ini? Apakah persiapan yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing sama juga gregetnya seperti ketika kita beribadah di dalam gedung gereja ini? Atau ternyata mungkin, wah Bu Pendeta ini kan cuma di rumah, yang lihat loh cuma suami saya sendiri, istri saya, anak-anak saya, cucu saya, yang lihat cuma mereka. Jadi pakai celana pendek juga tidak apa-apa, tidak mandi juga kan Bu Pendeta tidak tahu. Padahal ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk melihat bersama bahwa bukan cuma menguduskan hati dan pikiran kita, tapi fisik kita juga. Jangan membatasi diri kita pada sebuah gedung gereja sehingga akhirnya kita katakan ini cuma di rumah, tidak ada yang lihat, tidak ada yang cium kalau saya bau,
Tidak ada yang merasakan bahwa saya habis mengerjakan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi mempersiapkan diri karena apa? Kita mau menghadap Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang harus kita tanamkan di pikiran kita pada masa kini. Kalau pada saat itu Harun menjadi seorang yang terpilih untuk menjadi seorang imam, maka pertanyaannya, siapakah orang-orang terpilih di masa kini yang diharapkan bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan? Pada masa itu Harun. Pada masa sekarang, orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan adalah Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Ketika kita mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari melakukan kehendak dan perintah Tuhan tanpa improvisasi. Itu yang saya katakan di awal. Belajar juga dari Musa. Dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu titik komanya tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Kalau lagu mungkin bisa diimprovisasi Bapak Ibu Saudara, bisa ditambah-tambahkan sedikit, bisa dikurang-kurangi ketukannya, mungkin begitu ya. Tapi kalau bicara soal perintah Tuhan, jangan coba-coba bervariasi sendiri. Mau ditambah tidak baik, mau dikurangi itu lebih parah lagi. Jadi mencoba untuk taat dan setia kepada perintah Tuhan. Yang kedua, mari memberikan kehidupan kita menjadi sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan lewat pemberian diri yang tulus dalam kehidupan ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mau supaya hidup kita ini menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan minta cuma satu, mari jaga kekudusan hati kita. Ketika kita mau menghadap Allah yang kudus lewat beragam hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, hal pertama yang harus kita lakukan, mari pastikan ketika kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita pun harus menjaga kualitas kekudusan kita itu. Jangan biarkan kekudusan kita ini dinodai oleh rasa sakit hati, rasa benci, dendam, akar kepahitan, dan lain sebagainya. Kalau itu masih ada Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana kekudusan Allah itu melingkupi kehidupan setiap orang percaya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tadi dalam ungkapan situasi, bahkan dalam tata ibadah, bisa Bapak Ibu perhatikan bahwa kita memperingati Hari Pengurangan Resiko dan Bencana Internasional. Tanpa disadari, saat ini kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masuk dalam sebuah kategori bencana internasional. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja yang merasakan. Jangan katakan mereka yang sudah masuk dalam golongan orang yang terinfeksi atau positif COVID-19, cuma mereka yang merasakan itu. Tapi semua orang tanpa terkecuali, tua, muda, besar, kecil, apapun kondisi kita, semua merasakan hal ini sebagai sebuah bencana internasional. Pertanyaannya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ketika mungkin di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang yang merasakan dampak yang sangat tidak menyenangkan. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang mungkin mengalami masalah di bidang ekonomi. Ada banyak orang yang mungkin memiliki permasalahan di bidang keluarga karena misalnya ada salah satu anggota keluarga yang sudah tidak bekerja lagi, sehingga kebutuhan hidup harus diupayakan sedemikian rupa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita. Jangan pernah biarkan beragam tantangan dan pergumulan yang ada di sekitar kita membuat kita jadi lalai untuk tetap mempertahankan kekudusan kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Jadi mari terus meminta hikmat yang daripada Tuhan. Meskipun mungkin keadaan hidup kita penuh dengan pergumulan, ekonomi kita lagi carut marut. Orang katakan Indonesia sedang bersiap untuk memasuki masa resesi yang sangat dalam. Dengan beragam pergumulan yang ada, bukan cuma pribadi lepas pribadi, pergumulan berbangsa dan bernegara, bahkan dunia ini sedang ada dalam sebuah pergumulan. Tapi firman Tuhan yang kita baca dan merenungkan bersama-sama pada saat ini mengingatkan setiap orang percaya tanpa terkecuali, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, seberat apapun pergumulan kehidupan kita, ketika kita ada di tengah-tengah bencana internasional ini,
Jangan pernah biarkan pergumulan lingkungan sekitar kita membuat kita jadi melunturkan nilai atau tujuan hidup kita untuk terus menjaga kekudusan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari mengingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Ketika kita berjuang menjaga kekudusan itu, yakin dan percaya Tuhan turun tangan dan pasti memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.